Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Inilah 6 amalan sebelum subuh dan sesudah sholat subuh. Salah satu manfaatnya adalah dipermudah urusannya. Diketahui 6 amalan sebelum dan setelah subuh akan mempermudah segala urusan. 6 amalan ini dapat diterapkan sebelum subuh dan setelahnya. Banyak manfaatnya, salah satunya akan mempermudah segala urusan. Sejumlah amalan sebelum dan sesudah subuh yang akan dilaksanakan oleh umat Islam memberi manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Antara lain seperti dirikan sholat tahajud, sholat witir, dan sholat qobliyah subuh, dan lainnya. Sebagai berikut 6 pemaparan amalan sebelum dan setelah sholat subuh selengkapnya. 1. Sholat tahajud. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan kitab Sahih Muslim turut disebutkan, sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, artinya, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. 2. Sholat witir. Sholat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Sholat ini dilakukan setelah melakukan sholat pada waktu malam yang lain, misalnya tahajud dan tarawih. Berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sholat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim. 3. Salat qobliyah subuh. Ialah salat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Salat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan salat qobliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Salat al-Musafirin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktu pelaksanaan sholat qobliyah subuh adalah antara terbitnya fajar dan sholat subuh, sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mengatakan dalam kitab Minhajul Muslim. Adapun Sa'id bin Ali bin Waf bin al-Qotani menjelaskan dalam kitab Salatul Mu'min bahwa qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum iqomah. 4. Zikir. Selain melaksanakan sholat sunnah tersebut, amalan sebelum subuh lainnya yang dapat umat Islam lakukan ialah dengan zikir. Dikutip dari buku Apakah Amalan Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karya Alexander Zulkarnain, bacaan zikir yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bacaan tasbih. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Ar-Rahman adalah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat dari Abu Zar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Beliau menjawab, zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya, Subhanallah wa bihamdihi. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih, yang artinya, Maha Suci Allah dengan segala puji untuknya. Segala puji adalah milik Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Agung dan Maha Pemberi berkah. Sementara itu, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwasanya zikir yang dianjurkan dan diamalkan jelang subuh ialah zikir istighfar. Siapa yang membaca di waktu pagi dan sore, Subhanallah wa bihamdihi. Hadis riwayat Muslim. 5. Berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebut bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah SAW bersabda,
Artinya, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu padaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Membaca Al-Quran. Berdasarkan firman-Nya dalam surat Al-Muzammil ayat 1 hingga 4, artinya, wahai orang yang berkelumun, bangunlah pada malam hari, kecuali sebagian kecil seperduanya kurang sedikit dari itu atau lebih dari itu. Bacalah Al-Quran itu perlahan-lahan. Itulah 6 amalan sebelum subuh dan sesudah sholat subuh. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.